Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar di kelas 4 bab 6 materi mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Pengertian Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surah ini. At-Tin artinya buah tin. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Sam, sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihi salam. Membaca Quran Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Mengenal hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Pertama, izhar. Izhar secara bahasa artinya jelas. Secara istilah, izhar artinya hukum bacaan yang dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 maka dibaca jelas. Yang kedua, ifa. Ifa artinya samar-samar. Ifa adalah hukum bacaan yang dibaca dengan menyamarkan nun mati atau tanwin maka dibaca dengan samar-samar. Ketiga, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dibaca dengan dengung. Idgham bila gunnah dibaca dengan tanpa dengung. Keempat, iklab. Iklab artinya mengganti. Secara istilah, iklab artinya mengganti nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf iklab. Quran Surat At-Tin dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya pertama, demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dan demi bukit Sinai. 3. Dan demi kota Mekah ini yang aman. 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7. Maka apakah yang menyebutkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? 8. Bukankah Allah hukum hakim yang seadil-adilnya? Pesan pokok Quran Surat At-Tin ayat 1-3. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Sam, sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu
mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna dari hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifatnya yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat 5, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6, orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7, Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Ayat 8, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Selanjutnya, hadis tentang silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Muttafaqun alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.